Yang pertama adalah gimana caranya untuk menyiapkan lahir dan batin. Mungkin ini ya, dari ingin yang mau nikah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Yuda sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Nah, untuk melanjutkan konten yang sebelumnya nih, Pak, membahas tentang agama lagi ya. Karena kita tuh mau ngebahas tentang agama tuh dari benar dasar, teman-teman. Sebenarnya malah pendidikan dari kurikulum di sekolah belum tentu mendapatkan ini ya, Pak. Jadi ini lebih detail sedikit lah. Semoga ini bisa dipahami dengan mudah. Nah, mungkin yang lanjutan kemarin yang mau saya tanya nih, Pak. Karena kita orang muslim nih, Pak, ya. Kenapa mengapa kita harus agamanya itu agama Islam gitu, Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail gitu. Oke, terima kasih. Kemarin dalam pertemuan yang sebelumnya bahwa supaya kita hidup di dunia ini bisa tentram, bisa bahagia, maka satu-satunya jalan kita harus memeluk agama. Dan agama itu kemarin sudah kita bahas, ada agama samawi dan agama ardi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus memeluk agama Islam? Bukan agama yang lain? Oke, yang pertama kita harus tahu Islam itu berasal dari bahasa Arab, ya, secara etimologi atau asal kata berasal dari kata aslama yang berarti selamat. Jadi kalau orang yang beragama Islam berarti dia akan selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Sekarang apa sih sebenarnya definisi Islam menurut para pakar? Saya berikan contoh. Definisi menurut Muhammad Sulaiman At-Tamimi. Beliau menjelaskan al-Islam huwa al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'at wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, dengan mengesahkan Allah. Wa inqiyadu lahu bitta'at, dan dia melaksanakan kepasrahan dengan taat. Wal bara'atu minasyirki, dan dia terbebas dari syirik atau menyekutukan Allah, wa ahlihi, dan keluarganya dari syirik itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok kita harus memilih agama Islam? Padahal agama samawi yang lain juga ada selain agama Islam. Oke. Sebenarnya dari definisi yang lain ada yang mengatakan begini, yang namanya agama Islam adalah agama atau aturan tentang tata cara kehidupan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama yang dipeluk oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa sampai Nabi Muhammad, semuanya adalah agama Islam. Hanya saja penyempurnaan ajaran Islam ini ada pada Nabi Muhammad, atau penamaan secara tekstual tentang Islam sendiri ada pada Nabi Muhammad, yaitu diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Para mufasir sepakat bahwa ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad. Maka begitu ayat ini turun, para sahabat banyak yang senang karena agama Islam ini sudah sempurna. Umar bin Khattab senang, kemudian ada Utsman senang. Hanya saja ada yang bersedih, Abu Bakar As-Siddiq yang menangis.
begitu ditanya kenapa kok yang lain pada senang kamu nangis sendiri, karena kalau agama Islam ini sudah sempurna berarti Nabi sudah tidak diperlukan lagi, maka berarti Nabi akan segera meninggal. Ini turun pada haji wada, haji perpisahan. Memang tidak lama setelah itu ya Nabi Muhammad SAW meninggal. Jadi kenapa harus agama Islam walaupun agama-agama yang lain, agama samawi yang lain seperti agama Yahudi, kemudian agama Nasrani itu adalah agama samawi. Kita lihat secara dalil akli saja. Ya, secara logika. Dalil akli apa tuh Pak? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Dalil akli itu dalil yang diambil berdasarkan akal sehat. Lawannya dalil akli adalah dalil nakli. Dalil nakli yaitu dalil yang dinukil, nakli yang dinukil, yang diambil dari Al-Quran atau hadis. Jadi dalam pengambilan dalil ini ada dua, ada dalil akli dan dalil nakli. Tapi dua-duanya ini tidak boleh dipertentangkan. Karena dalil akli ini ya boleh jadi dalil akli ini ada juga dalil naklinya. Dan dalil nakli ini banyak yang sesuai dengan dalil akli. Bukan berarti wah ini karena nakli nggak sesuai dengan akal harus diikuti, enggak. Orang agama Islam adalah agama yang sesuai dengan akal. Ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan akal. Tidak beragama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Oke, sekarang lanjutannya. Kita kenapa kok harus menggunakan dalil akli? Supaya gampang kita cerna begini. Kita di Indonesia dulu pernah dijajah oleh Belanda. Selama 350 tahun. Sewaktu kita dijajah Belanda, berarti jelas aturan tatanan hidup yang berlaku pada waktu itu ya aturan yang dibuat oleh Belanda. Tapi begitu Belanda pergi, kemudian Jepang datang menjajah Indonesia 3,5 tahun. Tentunya kita tidak boleh, karena sudah terbiasa dengan aturan Belanda, saya nggak mau ngikutin aturan Jepang, saya mau ngikutin aturan Belanda saja, ya nggak mungkin. Dan setelah Jepang 3,5 tahun pergi, Indonesia sudah merdeka, maka aturan yang berlaku ya kita harus mengikuti aturan Republik Indonesia. Tidak mungkin kita mengikuti Jepang atau mengikuti Belanda. Maka begitu pula sewaktu Nabi Musa masih hidup, maka syariat Islam yang harus diikuti adalah agamanya Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa. Begitu Nabi Musa sudah meninggal dunia, kemudian agama Yahudi sudah banyak disalahgunakan, banyak campur tangan manusia yang bukan wahyu tapi dikatakan wahyu, maka akhirnya lahirlah agama Nasrani dengan nabinya Nabi Isa. Maka ya ikuti aturan Nabi Isa. Iya betul. Kitab Injil sekarang sudah tidak ada yang asli lagi. Banyak sudah diubah oleh para pembesar dari pemeluk agama Injil, agama Nasrani itu sendiri. Maka lahirlah Nabi Muhammad yang membawa syariat, menyempurnakan dari syariat yang sebelumnya. Bukan mengganti, menyempurnakan. Intinya adalah menyembah kepada Allah. Allah ta'budullah wa la tusyrika bihi syai'a. Inti dari agama samawi adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Hanya saja bagaimana cara melaksanakannya, implementasinya agak berbeda. Kalau misalnya zaman Nabi Daud puasanya sehari puasa sehari enggak. Tapi di zaman Nabi Muhammad bukan sehari puasa sehari enggak, diwajibkan hanya puasa di bulan Ramadan saja. Jadi agama Islam itu menyempurnakan dari agama-agama yang lain. Kemudian lanjutannya kita ambilkan kalau tadi dari dalil akli ya, dari akal. Sekarang dalil naklinya di surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam.
Jadi kalau sekarang ada orang yang mengambil agama selain agama Islam, berarti agama tersebut tidak diridhoi oleh Allah. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, berarti boleh jadi mereka hanya bahagia, tapi hanya bahagia di dunia saja. Di akhiratnya tidak akan bahagia. Dipertegas lagi dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi khairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Maka harus agama yang dipilih agar bisa bahagia di dunia dan di akhirat adalah agama Islam. Tadi yang ini Pak, dalil akli dan dalil akli itu mungkin ada contohnya nggak Pak untuk konteks zaman sekarang gitu Pak, yang masih bisa, yang relate gitu, apa contohnya? Oke, dalil akli dan dalil nakli misalnya. Iya. Kalau saya menyuruh kalian melaksanakan sholat, kenapa sih Pak saya harus sholat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Maka dalil yang saya pergunakan untuk menyuruh kalian melaksanakan sholat adalah dalilnya dalil nakli, karena saya ambil dari Al-Quran. Atau kalau saya ambil dari hadis, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa syahadu anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa tahujjal bai'a, wa sawmu ramadan, wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Didirikan Islam atas 5 perkara. Yang pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji jika mampu. Kalau saya mengatakan seperti itu, menyuruh kalian untuk sholat, berarti saya menggunakan dalilnya dalil nakli, karena berasal dari hadis. Ya. Sekarang dalil akli, dari akal sehat bagaimana? Begini, kalau kamu sholat itu kamu akan menjadi orang yang tentram, akan menjadi sehat. Kenapa sih? Ya, kalau orang sholat maka dia akan mendapatkan ketentraman. Ada sebuah kisah di Jerman, ada orang masuk Islam gara-gara dia melihat ada orang sholat. Dia melihat orang sholat, kemudian ada ruku, kemudian sujud. Begitu sujud langsung dia ditungguin. Lama orang itu selesai. Begitu selesai akhirnya dialog. Kok melaksanakan apa kamu seperti itu? Saya tadi melaksanakan sholat. Kebetulan saya ini mempunyai penyakit, yang penyakit saya itu kepalanya sangat sakit, dan sembuhnya itu kalau kepala saya ditempelkan di tanah. Wah, kebetulan sekali ya. Akhirnya dari percakapan itu, iya. Ya udah kalau begitu sekarang kita ini aja deh ke Islamic Center. Akhirnya dia ke Islamic Center di Jerman, kemudian dijelaskan bahwa dengan orang itu melaksanakan sujud, seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Akhirnya setelah dijelaskan seperti itu, dia akhirnya masuk Islam. Saya mencari memang agama apa yang mengajarkan saya supaya saya bisa tentram, yang ada sujudnya, dan itu ada di Islam, sehingga orang itu masuk ke dalam agama Islam. Kalau saya menyuruh orang melaksanakan sholat, kalau nggak percaya udahlah kamu buktikan sendiri, kamu nanti akan tentram, kamu akan lebih sehat. Karena gerakan-gerakan dalam sholat itu ada juga kemiripan dengan gerak badan, dengan olahraga. Apalagi kalau disertai dengan hati kita yang selalu menghayati bacaan-bacaan yang kita baca, itu mirip juga katalah dengan orang semedi atau yoga, sehingga akan menjadi tentram.
Kenapa? Al-Quran sekarang dalil naklinya lagi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan senantiasa berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tentram. Sholat ini adalah satu-satunya zikir yang paling baik dilaksanakan oleh seorang hamba untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada ayat yang sebelumnya pernah saya sampaikan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi kalau saya menyuruh sholat dengan berbagai macam alasan yang bisa diterima secara akal sehat, berarti itu yang disebut dengan menggunakan dalil akli. Bahkan kalau misalkan yang saya tahu, ibu yang ingin melahirkan saja, kalau nggak salah juga ada gerakan-gerakan tertentu yang untuk melancarkan nanti pas melahirkan ya Pak. Jadi bisa juga dengan sholat ya, mungkin dengan apa ya, kalau nggak salah sujudnya dilamain ya Pak. Betul. Ya udah, berarti sujudnya bisa lebih lama, dan itu ibadah lagi, ibadah terus implementasinya dapatlah dari menurut dokter gitu. Berarti itu kan jadi solusi ya. Jadi sholat itu, puasa ya, puasa itu sering dipakai buat orang-orang yang bukan Islam, orang Islam nih tapi dia juga puasa gitu ya Pak. Mungkin dengan cara yang berbeda, tapi ternyata di Islam tuh juga ada ya. Dan betul, itu dalil aklinya dapat gitu, dalil aklinya dapat. Oke, kemudian terakhir sebelum saya akhiri, mungkin agar mudah diingat, saya akhiri dengan sebuah pantun berkaitan dengan mengapa kita harus memilih agama Islam. Tikus itu binatang pengerat, suka keluar di waktu malam. Jika Anda ingin selamat dunia akhirat, masuklah ke dalam agama Islam. Oke teman-teman, ini sekarang sesi pertanyaan ya. Udah masuk nih pertanyaan dari beberapa teman. Yang pertama adalah gimana caranya untuk menyiapkan lahir dan batin. Mungkin ini dari ingin yang mau nikah gitu. Oke, bisa langsung dijawab Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ini seharusnya setiap pemuda, setiap remaja, katalah yang dia sudah balik, sudah cukup umur. Katakanlah sudah umur di atas 17 tahun. Dia harus mulai mempersiapkan lahir dan batin. Iya. Bahkan kalau dalam hitungan orang Jawa, itu kalau sudah mulai 21 ya. Ya, 21. Maka ini pernah juga kita bahas tentang falsafah angka dalam Jawa. 20 itu 20, tapi 21 dalam bahasa Jawa selikur, rolikur, telulikur, patlikur. 25 disebut dengan selawe. Oke. Sekarang saya mulai dari selikur. Jadi selikur ini sebenarnya merupakan singkatan. Selikur itu sebaiknya sudah menyiapkan kursi. Artinya bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah umur 21 tahun, dia sudah mulai menyiapkan kursi, sudah mulai mapan dalam segi ekonomi. Ya. Okay. Sehingga secara lahir dia itu sudah siap. Sedangkan secara batin dia harus mempelajari bagaimana cara berumah tangga. Paling tidak mempelajari beberapa tokoh yang paling menjadi idola dan contoh terbaik adalah Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad dalam mengatur rumah tangga sehingga rumah tangganya menjadi bahagia, sampai beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Maka dia mempelajari itu, tentunya dengan mendalami pengetahuan agama. Sampai umur 25 tahun dalam bahasa Jawa dikatakan selawe. Selawe itu singkat dari seneng-senenga selanang maring wadon. Jadi artinya umur 25 tahun itu waktu yang paling baik laki-laki untuk mencintai perempuan. Atau katalah 25 tahun itu adalah waktu yang terbaik untuk menikah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun. Dari segi ekonomi sudah mapan,
sudah mempunyai katalah penghasilan tetap, Iya. kemudian dari segi agama, dari segi batin mereka sudah mempunyai bekal beberapa pengetahuan Al-Quran maupun hadis dan contoh sejarah orang-orang yang sukses dalam berumah tangga, sehingga dia akan bisa keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke nih pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Yang kedua itu kalau misalkan tadi kan kalau perempuan itu laki-laki memilih perempuan itu dari empat perkara ya Pak. Karena kalau misalkan perempuan nih memilih laki-laki, apakah sama dari 4 itu juga atau mungkin ada yang lain gitu Pak? Oke. Intinya sebenarnya laki-laki memilih perempuan, perempuan memilih laki-laki, intinya sama. Oh sama ya. Dari segi 4 itu tadi. Iya. Karena kalau dari segi 4 itu tadi, secara lahir dia akan memperoleh kebahagiaan. Karena misalnya tadi dari segi yang pertama lijamaliha, karena kecantikannya. Kalau laki-laki karena kegantengannya. Iya. Maka kalau kita foto, kita jalan juga tidak minder. Iya. Nah, kemudian yang kedua walimaliha, karena hartanya. Ya kalau lakinya dia mempunyai motor, mempunyai mobil, mau kemana-mana jalan-jalan nggak capek, nggak harus jalan kaki terus. Nah, kemudian yang ketiga wali nasabiha, karena keturunannya, karena tahu memang dia dari keluarga terpandang, bukan dari keluarga kriminal misalnya. Ya walaupun kriminal, kalau sudah tobat ya tidak kriminal lagi sebenarnya. Iya. Jadi artinya dengan memperoleh bagian yang ketiga karena keturunannya, dia akan merasa ya katalah dari pandangan orang termasuk orang yang terhormat gitu loh. Tapi kembali yang sangat terpenting yaitu walidiniha, karena agamanya, apalagi bagi seorang laki-laki. Kalau perempuan saja, katalah kalau perempuan, mohon maaf, ini bukan berarti mengecilkan. Kalaulah perempuan katalah tidak pintar agama, kalau laki-lakinya pintar, nanti dia akan bisa dididik. Ya, betul. Tapi kalau laki-lakinya nggak pintar agama, perempuannya mau didik susah. Kalau perempuan ngikutin laki gampang, tapi laki mengikutin perempuan biasanya gengsi. Gengsi pastilah. Jadi maka laki-laki harusnya dia ngerti agama lebih dahulu, bukan perempuannya. Tapi kalau memang ternyata laki-lakinya belum, bukan berarti itu merupakan aib, bukan merupakan hambatan, nggak apa-apa. Yang penting ada niat. Ya, walaupun dia katalah pengetahuan agamanya masih minus, katalah dia hanya sekedar pengetahuan agamanya waktu di SMA, kuliahnya bukan kuliah bidang agama, sementara istrinya katalah kuliahnya agama, apalagi hafizah lagi, itu bukan merupakan masalah. Yang penting si laki-laki ini mempunyai keinginan. Ya, mempunyai himmah, mempunyai keinginan yang sangat tinggi untuk memperdalam agama. Apalagi kalau dia keinginan sudah kuat, tentu dia tidak akan malu untuk bertanya kepada istrinya. Kalau dia masih malu juga nanya sama yang lain, akhirnya kepada istrinya, bukan nanya tapi dia bisa berdiskusi. Diskusi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Misalkan teman-teman mau mengetahui update-update lebih lanjut, bisa langsung ke Instagram kita aja, berdua nanti saya tampilkan. Juga misalkan teman-teman juga mau ngaji daerah ini, ngaji langsung datang gitu, bisa datang ke Mushola Al-Muhajirin hari Minggu malam Senin di daerah Pritis Bawah. Mungkin nanti alamatnya bisa saya cantumkan. Ngebahas tentang ini ya Pak, tafsir Quran ya, tafsir Quran juga, misalkan di situ juga ada tanya jawab. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.